Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Kita kembali berjumpa setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu berkesan. Yakni dengan Allah berikan kepada kita hari raya. Hari raya yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuat kaum muslimin merasakan bahagia, terlebih khusus yang jarang makan daging ya. Alhamdulillah, masih ada daging di kulkas. Habis sudah. Masih. Alhamdulillah. Ya. Ini mestinya panitia bikin acara makan-makan ya. Nyate bersama di depan musola gitu ya. Sudah. Alhamdulillah ya. Berarti saya aja nggak diundang. Baik, hayakumullah. Ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmatnya kepada kita. Ya, semoga kita bisa menjadi salah satu di antara hamba-hambanya yang tercatat sebagai orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, di malam sebelumnya kita baru selesai satu hadis saja. Dan sekarang kita akan masuk ke hadis yang kedua. Langsung saja nggih. Waktunya terbatas. Ya, terlebih lagi kalau jamaahnya ngantuk. Ini harus buru-buru. Baik, jamaah sekalian, hadis kita kali ini dari ibunda yang mulia. An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah, ibunya orang-orang beriman. Beliau juga mamanya Abdullah. Ya. Namanya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya nanya ada apa-apa ya? Supaya nggak ngantuk juga ya. Baik, jamaah sekalian, siapa yang masih ingat kenapa beliau dijuluki sebagai Ummul Mukminin? Kenapa kira-kira? Kenapa beliau dijuluki Ummul Mukminin? Nggih, bundanya kaum muslimin. Berarti kita semuanya dilahirkan beliau gitu. Ya. Enggak. Yang lain. Karena beliau ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua istri-istri Nabi itu kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6, Allah berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih dari sekedar wali bagi orang-orang yang muslim, ya, lebih dari kewalian mereka atas diri mereka sendiri, ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, di sini Allah berfirman, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu orang muslim, ya, ibu-ibu orang yang
beriman. Demikian. Makanya apa? Semua istri Nabi itu disebut dengan ummul mukminin. Ya, karena Allah berfirman apa tadi? Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ummahat. Ummahat itu tahu nggih? Jamak dari kata ummun, ibu. Berarti ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Ya, demikian. Yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, jemaah. Beliau punya anak atau tidak? Ibunda Aisyah pernah punya anak atau tidak? Tidak. Ya, kata Imam Nawawi memang ada riwayat dari Ibnu Sunni rahimahullahu taala yang menyebutkan sebuah athar bahwasanya Ibunda Aisyah mengatakan saya pernah keguguran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi athar dari Ibnu Sunni ini kata Imam Nawawi ya athar yang lemah. Jadi tidak valid kalau misalkan ada yang bilang Ibunda Aisyah pernah hamil ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian keguguran. Ya, demikian. Itu ya. Kemudian dari mana kira-kira kok bisa beliau dijuluki sebagai Ummu Abdillah, mamanya Abdullah. Mamanya Abdullah. Dari mana kira-kira? Abdullah ini anaknya siapa kira-kira? Jemaah, tahu? Anaknya siapa? Ya. Jadi kisah yang disebutkan oleh beliau ya dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dengan beberapa perbedaan lafal ya dan juga tentunya apa? Sanadnya. Beliau menyebutkan bahwasanya apa? Tatkala Az-Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini siapa aja, Pak? Suaminya Asma binti Abi Bakar. Asma ini berarti siapanya Aisyah? Saudaranya. Ya, saudaranya Ibunda Aisyah. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau punya istri yang pertama namanya Qutailah. Qutailah ini punya dua anak dan di antara anaknya ini ada yang namanya Asma. Kemudian beliau nikah lagi dengan seorang wanita yang bernama siapa? Ummu Ruman. Ummu Ruman. Nah, Ummu Ruman ini punya anak. Di antara anaknya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti apa? Saudara seayah. Beda ibu. Nah, Asma binti Abi Bakar ya, ini dinikahi oleh Zubair bin Awwam. Tatkala Asma melahirkan, digendonglah anak dari Asma ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinamai sebagai Abdullah. Ya, dalam salah satu riwayat menyebutkan anak ini namanya Abdullah dan engkau adalah Ummu Abdillah. Ya, engkau adalah mamanya Abdullah. Ya, demikian. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kawan-kawan beliau punya kunyah semua. Ya, kawan-kawan beliau punya kunyah semua. Mamanya siapa kan gitu ya, ummu siapa. Beliau sendiri belum punya. Akhirnya apa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada beliau dengan Ummu Abdillah, ya. Jadi meskipun bibitnya ya enggak masalah, ya, atau meskipun seorang wanita atau laki-laki tidak memiliki putra, dia boleh apa? Mengambil kunyah dari rencana nama anaknya nanti kalau punya, misalkan. Atau ya dari pilihan nama yang memang dia sukai kalau memang dia tidak memiliki putra. Ya, demikian. Dan kunyah dulu itu Pak menunjukkan kemuliaan. Okay? Menunjukkan penghormatan kepada seseorang. Ya, bahkan kalau misalkan orang Jawa biasanya apa? Bilangnya, oh bapaknya fulan, ya, abahnya fulan. Ya, itu
menunjukkan apa? Penghormatan lebih dibandingkan yang belum punya anak. Ya, dibandingkan dengan yang masih muda. Menunjukkan adanya apa? Tanggung jawab yang sudah Allah bebankan pada dirinya. Allah berikan dia amanah seorang anak. Allah angkat kedudukan dia sekarang menjadi seorang ayah. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah semuanya tahu ya. Beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahunnya, 6 menuju 7. Gitu ya. Wah, sekarang kalau ada yang nikah dengan gadis umur 6 tahun, heboh jagat raya Demikian. Akan tetapi memang di zaman beliau ini sesuatu yang lumrah. Buktinya apa, Pak? Buktinya kawan ataupun lawan di zaman beliau tidak ada yang menjadikan hal ini sebagai celaan baginya. Ya, di zaman Nabi nggak ada yang mencela. Oh, misalkan orang kafir, orang musyrik bilang Muhammad itu nikahin anak kecil, nggak ada yang mencela sama sekali. Karena memang apa? Maklum di masa mereka biasa. Ya, sedangkan kalau zaman sekarang dianggap asing. Ya. Demikian. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang menjadi alasannya atau faktor yang menjadi pendorong ya menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah hadis yang beliau sampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Urituki fil manami urituki marratain uridu qabla an atazawwajaki marratain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ditampakkan dalam mimpiku 2 kali aku melihatmu. Ya. Apa kisah beliau dalam mimpinya tersebut? Ya. Ra'aitul malaka yahmiluki fi sadaqatin min harir. Suatu malam tatkala aku tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebihnya ya, aku melihat engkau dibawa oleh seorang malaikat dan engkau dalam posisi tertutup sebuah kain sutra. Ya, malaikat membawa Ibunda Aisyah dan tatkala itu beliau ditutupi kain sutra. Tatkala Rasulullah didatangi malaikat dalam kondisi membawa seseorang seperti itu, ya, Rasulullah mengatakan ikshif, ya, bukalah. Ternyata tatkala dibuka oleh malaikat itu siapa? Ibunda Aisyah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyakun hadza min indillahi yumtih. Kalau memang benar ini dari sisi Allah, niscaya Allah akan merealisasikannya. Niscaya Allah akan mewujudkannya. Ya. Berarti apa? Ada isyarat ya. Dalam mimpi tersebut malaikat membawa seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dia akan dijadikan oleh Allah atau diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai pasangannya atau orang yang terdekat dengannya. Ya. Demikian, dan antum harus ingat, mimpinya Rasul itu bagian dari wahyu. Jangan sampai antum misalkan mimpi apa? Misalkan dia tetangganya punya sapi. Wah, Masya Allah, malamnya pengen punya sapi, akhirnya kebawa mimpi. Kemudian, wah, berarti sapi itu besok harus saya beli, gitu misalkan. Saya harus punya sapi juga. Nggak harus demikian. Ya, berbeda halnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama mengenai menikahnya beliau dengan Ibunda Aisyah, karena apa? Karena kedekatan beliau dengan Abu Bakar. Ya. Dan orang dahulu, Pak, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala sudah punya hubungan yang begitu dekat, hubungan yang akrab, mereka tambahkan keakraban tersebut dengan ikatan pernikahan. Demikian. Ya. Makanya apa? Abu Bakar nikahkan anaknya Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar juga menikahkan putrinya Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian itu dahulu. Ya. Itu diantara
alasannya juga. Kemudian ikhwas sekalian, sebagian ulama juga menyebutkan hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan atau mewahyukan kepada beliau dalam mimpinya, Rasulullah dapat istri seorang wanita yang dibawa oleh malaikat tadi, ternyata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena apa? Beliau ini cerdasnya luar biasa. Ya, karena apa? Beliau sangat cerdas dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Dan ya, dengan usianya yang masih muda, niscaya Ibunda Aisyah bisa menampung banyak ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa bermanfaat bagi umatnya. Makanya tidak heran, alhamdulillah banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu taala anha kepada kita. Demikian. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau kurang lebih menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun 5 bulan. Ya. Tatkala Nabi meninggal, umur beliau baru belasan tahun, kurang lebih 18 tahun kata para ulama. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kok 8 tahun Ustaz? Bukannya tadi dinikahi di usia 6 tahun? Ya karena 9 tahun baru tinggal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya 8 tahun 5 bulanan beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan beliau ini jamaah, masya Allah, ya beneran, sebagaimana yang disebutkan para ulama tadi, hikmahnya beliau banyak nambung ilmu. Makanya sampai kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, kata beliau apa? Kalau misalkan ilmu Ibunda Aisyah dibandingkan dengan ilmu semua istri Nabi, bahkan ditambahkan seluruh wanita di dunia ini, tentulah ilmu Aisyah lebih afdal dibandingkan dengan ilmu mereka. Ya, demikianlah beliau radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ada lagi yang ingat keistimewaan istri beliau yang satu ini? Siapa lagi jemaah yang ingat tentang keistimewaannya? Apa istimewanya Bunda Aisyah di sisi Rasulullah SAW? Apa jemaah? Oh cantiknya. Antum ingat cantiknya ya? Ya. Padahal nggak tahu antum. Ibunda Sofiyah itu masya Allah. Ya. Bikin kelompok-kelompok para sahabat yang dahulu sampai bingung siapa yang harus nikahi beliau. Akhirnya diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Sampai bingung para sahabat dahulu ini diserahkan kepada siapa? Ya, karena semuanya pengen apa? Memilikinya. Akhirnya diserahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi istri Nabi itu enggak Ibunda Aisyah saja yang cantik, yang lain juga cantik. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, di antara keistimewaan beliau apa? Beliau paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As pernah nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling pian cintai oleh Rasul? Siapa? Langsung disebut oleh Rasulullah, Aisyah. Aisyah yang paling saya cintai. Ya, tapi maksud beliau nanya yang laki-laki. Ternyata siapa? Abuha, abahnya. Ya, jadi dari umat ini yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan laki-laki, abahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sedangkan dari kalangan wanita, putrinya, ya, putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar dan juga putri beliau, Ibunda Aisyah, ibu kita semua. Baik. Kemudian ya, beliau pernah membandingkan, Rasulullah pernah bandingkan ya istri-istri beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha atau semua wanita kata beliau. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu Aisyah 'ala nisa, keistimewaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita itu kafadlis saridi 'ala sa'irit ta'am, bagaikan apa? Perbandingan makanan yang paling beliau sukai ya dibandingkan dengan seluruh makanan lainnya. Jadi memang masya Allah ya wajar, beliau tidak bisa berdusta bahwasanya beliau laki-laki biasa yang bisa mencintai seorang wanita lebih daripada cintanya kepada wanita yang lainnya. Sebagaimana kita punya selera ya kuliner ya, kalau ditanya makanan favoritnya apa?
Pian apa Pak? Sukanya? Mie ayam. Masya Allah. Ya. Berarti kalau misalkan pian bandingkan bini pian dengan seluruh wanita yang lainnya, ya, ya keutamaan istri saya, ya, istimewanya istri saya di hati saya dibandingkan wanita yang lainnya, bagaikan mie ayam dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Ya, kayak gitu kurang lebih ya. Demikian. Jadi, Masya Allah, ya begitu istimewa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwas sekalian, kemudian di antara istimewanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, beliau meninggal menghembuskan nafas terakhir beliau di dekapan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dekapannya ibu-ibu, ya, nanti kalau misalkan Allah takdirkan pian bisa nemani suami sampai akhir hayat, maka apa? Ya, jangan sampai ya kesedihan membuat pian justru apa? Berpaling meninggalkan suami di detik-detik terakhirnya. Kawani, ya, kawani apa? Suaminya, ya, dalam kondisi susah tetap setia, dalam kondisi memerlukan perhatian, pian yang paling memperhatikannya. Demikianlah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Ya, beliau mendekap Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sakit, ya, hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Biasanya mama-mama gak tega, akhirnya nangis-nangis ditinggal pergi lakinya. Ya. Gitu ya, Pak. Ya wallahu a'lam, mungkin ibu-ibu di sini beda. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau meninggal tahun 57 atau 58 Hijriah. Ya. Dan tatkala beliau meninggal, Abu Hurairah yang menjadi imam salat jenazahnya. Baik, jamaah sekalian, ya, kita kembali kepada inti dari pembahasan kita malam hari ini. Jadi hadis yang akan kita bahas ini berkaitan dengan apa? Dengan niat. Kita masih dalam pembahasan masalah apa? Niat dan menata hati, gitu, jemaah. Jadi hadis ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu cerita, jemaah. Yaghzu jayshunil Ka'bah. Kelak akan ada sekelompok pasukan yang mereka menyerang Ka'bah. Ada sekelompok pasukan yang mereka akan menyerang Ka'bah. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Akan tetapi jamaah, pasukan itu kata Nabi SAW, tatkala mereka mencapai sebuah tanah lapang, ya, belum sampai ke kota Makkah, belum sampai ke Ka'bah, ternyata apa? Ditenggelamkan mereka, seluruhnya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi dari ujung terdepannya sampai pasukan terbelakangnya, gak tersisa. Ya. Kira-kira antum kebayang pasukan yang mana? Yang mana kira-kira jamaah? Ini kata para ulama belum terjadi, ya, belum terjadi. Dan ini diantara kabar ghaib yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada pasukan besar yang mereka akan menyerang Ka'bah. Ternyata apa? Allah benamkan mereka ke dalam bumi sebelum bisa mencapainya. Dan kemudian Ibunda Aisyah qultu, beliau mengatakan karena penasaran, ya Rasulullah, kaifa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Beliau penasaran, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin, bagaimana bisa mereka semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah, sedangkan apa? Di antara mereka ada orang-orang yang kerjaannya cuman jualan di pasar, orang-orang pasar yang mungkin apa? Terpaksa untuk ikut perang, dipaksa oleh pemimpinnya misalkan. Ya. Mereka apa? Mungkin ikut rombongan karena apa? Ngerasa aman, mereka maunya cuma jualan. Wa man laisa minhum, dan di antara mereka juga ada yang bukan pasukan, wahai Rasulullah.
Bagaimana demikian? Maka kata Nabi SAW, beliau bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka semua akan dibenamkan oleh Allah dari ujung terdepan pasukan sampai yang paling berakat. Akan tetapi kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan niatannya. Sesuai dengan niatannya. Demikian ya. Hadis ini muttafaqun alaihi, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sedangkan yang kita baca tadi lafaznya Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar ditambahkan secara marfu' nggih, idza anzalallahu biqaumin 'adaban, atau hadis yang lain nggih, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab untuk menimpa suatu kaum, asabal azaba man kana fihim, azab tersebut akan menimpa siapapun yang berada pada mereka, siapapun yang ada di dalam mereka. Tsumma bu'itsu 'ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatan hatinya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dalam lafal awal hadis tadi, Rasulullah bersabda apa? Akan ada pasukan yang mereka ini menyerang Ka'bah. Ini kata para ulama apa? Pelajaran bagi kita bahwasanya setan dan bala tentaranya mereka akan terus mengintai kaum muslimin agar mereka bisa memadamkan syiar-syiarnya. Ya, setan dan bala tentaranya tidak akan ridho dengan syiar-syiar Islam. Bahkan kalau mereka punya peluang, mereka akan sengaja menyerang Ka'bah. Ya, antum masih ingat kisah siapa? Kisahnya Abraha. Ya, ini anak-anak kalau diceritai suka. Gak tahu yang bapak-bapaknya yang suruh cerita ke anak-anaknya. Okay. Masih ingat jamaah kisah ya? Kenapa tahun kelahiran Nabi disebut sebagai tahun gajah? Ya, dulu ada seorang penguasa di Yaman. Ya, penguasa Yaman. Orang ini ya, beliau atau dia agamanya apa jemaah? Kristen, Katolik, fanatik luar biasa. Ya. Dia dikenal dengan panggilan siapa? Abraha. Ada beberapa alasan, dan inti dari alasan dia kenapa sampai nyerang Ka'bah adalah karena hasadnya. Karena hasadnya. Jadi dari sisi agama jamaah, dia lihat orang-orang Arab itu hajinya ke Makkah, ke Ka'bah. Ya. Dia hasad kepada Baitullah, sehingga dia mendirikan sebuah gereja yang sebagian riwayat menyebutkan namanya itu Olis atau Ulais, ya, yang subhanallah pintu-pintunya itu apa? Terbuat atau dilapisi emas, luar biasa megahnya. Ya, jadi dia dari unsur hasadnya perihal agama, dia ingin memalingkan orang-orang Arab dan orang-orang yang menyembah Allah dari negeri manapun agar mereka itu hajinya pindah ke Yaman. Agar hajinya pindah ke mana? Ke Yaman, ke Son'a. Ya, jadi gerejanya di mana? Di Son'a, di Yaman. Ya. Dia enggak ridho kalau misalkan apa? Orang-orang ini ibadahnya ke Ka'bah, hajinya ke Ka'bah. Akhirnya dibikinlah sebuah gereja yang begitu megah, kemudian diserukan kepada umat manusia. Ternyata orang-orang masih saja haji ke Mekah. Mulai marah dia. Ya, udah dibikinin bagus-bagus, mahal-mahal gitu kan. Kada ada yang mau datang. Dan unsur kedua memang sebagian ulama menyebutkan bahwasanya apa? Faktor kedua adalah
Faktor ekonomi jemaah, ada unsur duniawi. Karena dia lihat peluang ekonomi ya, peluang bisnis. Karena kalau musim haji itu luar biasa perdagangan ramai di kota Mekah. Dia ingin mengalihkan apa? Ya, peluang bisnis ini ke negerinya. Ya, itu yang kedua. Demikian itu diantara alasannya. Terlebih lagi subhanallah di antara riwayat ada yang menyebutkan bahwasanya ada orang Arab ya yang kemudian datang sengaja dia malam hari mengendap-endap kemudian buang air besar di gereja tersebut dan subhanallah kotorannya ditempel-tempelkan di dinding-dindingnya. Akhirnya apa? Marahlah Abrahah. Marah dia luar biasa, kemudian dia siapkan pasukannya, bahkan pasukan bergajah untuk apa? Menyerang Ka'bah. Ya, tahu sendiri, berangkatlah mereka. Ya, di perjalanan ada beberapa kabilah Arab yang berusaha untuk melawannya. Tapi nggak berdaya jamaah, kalah. Lanjut terus. Tapi tatkala sudah semakin dekat ke Ka'bah, ke Mekah, ya, dan kondisi orang-orang Arab tidak berdaya untuk bisa melawan mereka, ya, nggak ada pengalaman perang, nggak ada koordinasi dan seterusnya untuk melawan pasukan bergajah. Allah jadikan gajah-gajahnya ini nggak mau lagi berjalan menuju ke Ka'bah. Ya. Tapi kalau diajak ke jalan ke arah yang berbeda mau jemaah. Misalkan Ka'bahnya di sana ya, diajak ke sana nggak mau gajahnya, masya Allah. Tapi kalau diajak balik mau deh. Ya. Diajak ke kanan mau, ke kiri mau, tapi kalau lurus menuju ke Ka'bah nggak mau dia. Ya. Dan kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fil, ya, arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin makul. Ya, Allah kemudian mengutus kepada mereka burung ababil yang membawa bebatuan yang panas, bebatuan yang berasal dari bebatuan yang telah dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka dilempari dan Allah jadikan mereka bagaikan dedaunan yang dimakan lalat, ya. Dimakan ulat. Ya. Akhirnya apa? Ya, banyak di antara mereka yang mati. Pasukan bergajah banyak yang mati. Abrahah berhasil dia bertahan hidup, tapi tatkala dalam perjalanan pulangnya, ya, dalam kondisi sakit dia meninggal dunia. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga rumahnya, menjaga Ka'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang hal ini. Innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad. Dan atau sesungguhnya orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Maaf, kita ulangi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, menghalangi dari Masjidil Haram, yang telah Allah jadikan Masjidil Haram itu semuanya sama rata jemaah. Buat orang yang memang bermukim di sana, bahkan orang yang tinggalnya di pelosok pedalaman yang jauh, sama semua. Allah datangkan mereka sebagai hamba kepadanya. Makanya masya Allah kalau antum lihat jamaah haji, ya, potret mereka pakaiannya sama semua. Mereka datang sebagai hamba Allah semua, mau kaya mau miskin sama semua. Mereka menempuh perjalanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka harus wukuf di Arafah, mereka berwukuf di sana semua, sebagaimana umumnya manusia di sana. Tatkala mereka harus berjalan, mereka berjalan kaki juga. Ya, demikian. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min 'adzabin alim. Dan Allah berfirman, dan barang siapa yang sengaja dan melakukan kezaliman di sana, maka niscaya kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Ya. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 25. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Jadi poin pertama tadi apa? Kita tahu dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita bahwasanya setan dan bala tentaranya tidak akan pernah ridha dengan jayanya Islam, dengan syiar-syiar
Islam. Dan mereka akan berusaha terus untuk meruntuhkannya. Demikian. Ya. Kemudian ikhwah sekalian, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya. Oh iya. Adzan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah pertama sudah kita sebutkan tadi. Berarti apa jemaah? Mau nggak mau meskipun kita mencintai kedamaian, mengharapkan keamanan, ya, tapi Allah juga tetap berfirman apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, kita harus tetap bersiap-siap, mempersiapkan diri, mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan mental, segala yang bisa kita siapkan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Ya, demikian. Karena apa tadi? Ya, kalau ada kesempatan, mereka akan berusaha untuk meruntuhkan syiar-syiar Islam. Kemudian ikhwah sekalian yang kedua, hadis tadi cerita tentang apa? Masa depan. Ya, bercerita tentang masa depan, dan masa depan itu salah satu perkara yang ghaib, perkara gaib. Ya, berarti Rasulullah tahu yang ghaib gitu ya. Tahu jamaah? Enggak tahu. Tahu apa enggak? Rasulullah bisa enggak meramalkan masa depan gitu? Enggak tahu. Ya. Ini alhamdulillah sering kita ingatkan, dan di dalam Al-Qur'an kalau kita sering ngaji, insyaallah juga kita sering beberapa kali dapati firman-firman Allah seperti ini, ya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am misalkan ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian saya punya perbendaraan hartanya Allah. Berarti kalau kita minta duit, minta rezeki kepada siapa jemaah? Kepada Allah atau kepada Rasulullah? Kepada Allah, okay? Kepada Allah. Itu yang pertama. Wala a'lamul ghaib. Dan yang kedua kata Nabi SAW yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada kita, aku tidak mengetahui yang ghaib. Ya. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak mengatakan aku ini malaikat. Rasulullah enggak pernah bilang seperti itu. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilai.
tidaklah yang aku ikuti ya sehingga beliau sampaikan kepada kita ini kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samakah orang yang bisa melihat samakah orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Afala tatafakkarun? Tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian berfikir? Jadi ada isyarat di sini jamaah, orang yang tahu paham bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari Allah, sedangkan yang nggak tahu bisa salah paham, ngiranya Rasulullah tahu yang ghaib, padahal jelas Allah perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada umatnya, ya, aku nggak punya perbendaharaan Allah sama sekali, aku tidak punya ilmu ghaib sama sekali. Yang beliau ikuti, yang beliau sampaikan hanyalah wahyu dari Allah. Atau surat Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, sama perintah Allah kepada Rasulnya. Allah nyuruh beliau untuk menyampaikan kepada kita. Ya, ini penegasan jamaah, nggak main-main. Ya, Qul, katakan wahai Muhammad SAW, la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Aku tidaklah menguasai untuk diriku manfaat maupun kemudaratan. Illa ma sya Allah, kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau Allah nggak berkehendak untuk memberikan kebaikan untukku, ya aku nggak dapat. Ya, kalau Allah nggak berkehendak untuk menakdirkan aku dapat keburukan, ya nggak bakal kena. Ya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Dan kalaulah misalkan aku tahu yang ghaib, pasti pasti aku akan dapat kebaikan yang banyak dan tidak ada satupun keburukan yang menimpaku. Ternyata Rasulullah seperti kita. Ya, makanya kita sering singgung Rasulullah itu enggak kebal bacok, ya. Rasulullah perang berdarah-darah, malah sekarang ada umatnya yang ngakunya kebal bacok. Ya, punya kesaktian ini itu, padahal enggak perang, enggak apa. Padahal Rasulullah lebih memerlukan kalau misalkan ini memang sebuah kesaktian yang disyariatkan, amalannya disyariatkan supaya antum enggak terluka kalau lagi perang, ya, amalkan ini, amalkan itu, nanti kebal bacok, ya. Kalau ada yang nonjok mental. Demikian. Ya. Demikian ikhwah sekalian. Jadi Rasulullah SAW ya sudah jelas menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya, bahwasanya beliau tidak sama sekali mengetahui al-ghaib kecuali apa yang Allah wahyukan. Baik. Ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain juga kita, kata para ulama, berdasarkan hadis ini diberikan isyarat oleh Rasulullah agar memilih pemimpin yang baik. Memilih pemimpin yang baik, memilih atasan yang baik, yang ngajak kita kepada kebaikan, bukan ngajak kita kepada kemungkaran. Karena apa? Ibunda Aisyah nanya, "Oh ya Rasulullah, ya bagaimana semuanya bisa dibenamkan oleh Allah sedangkan di antara mereka cuma ada orang-orang awam yang jualan di pasar, bukan pasukan, bagaimana semuanya bisa ditenggelamkan?" Ya. Itu isyarat kepada kita bahwasanya meskipun kita sebagai rakyat biasa, ya, kalau misalkan kita taat dengan sebuah kemungkaran atau sengaja memilih pemimpin yang zalim, ya, sehingga kita akhirnya ikut kezaliman mereka, menjadi korban dari kezaliman mereka, ya, meskipun sebenarnya kita nggak menginginkannya, bisa jadi kita kena azab yang Allah timpakan kepada mereka juga. Ya, makanya tadi? Ya, kita pilih pemimpin yang baik, pilih atasan dalam pekerjaan yang baik juga, bukan sengaja memilih yang sengaja mengajak kepada keburukan. Ya, misalkan pian kerja. Ya, misalkan ada sebuah perusahaan yang pian bisa milih, misalkan. Pian tahu bahwasanya Masya Allah, kalau perusahaan ini pimpinannya ini terkenal soleh nih. Maka pian utamakan untuk memilih ini. Jangan sengaja untuk memilih sebuah perusahaan yang jelas-jelas pimpinannya, atasannya itu orang-orang yang suka misalkan main perempuan misalkan. Sedangkan antum misalkan kerjanya jadi driver. Antum harus nganter dia terus untuk melakukan kemaksiatan. Subhanallah. Ya. Enggak sengaja memang antum untuk melakukan kemaksiatan, tapi antum sengaja untuk memilih pemimpin yang seperti ini
atasan seperti ini sehingga apa? Antum nggak bisa menghindari kemungkaran-kemungkaran yang akhirnya antum haruslah lakukan. Makanya apa? Isyarat di sini jamaah supaya kita tidak ditimpa apa yang menimpa pasukan tersebut, ya, meskipun bukan, mohon maaf, supaya kita tidak ditimpa oleh adab Allah sebagaimana orang-orang pasar atau bukan pasukan di antara pasukan tersebut, ya. Maka apa? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang bisa mengarahkan kita ke arah-arah kezaliman sebagaimana yang telah dimiliki oleh orang-orang pasar atau rakyat jelata, mungkin ya, rakyat sipil yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. Demikian, ya. Kemudian ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, pilih juga apa? Lingkungan yang baik. Ya. Kita juga hendaknya memilih lingkungan yang baik, ya. Karena kadang apa jamaah? Kadang kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba apa? Diajak kepada suatu perkara yang ternyata sebenarnya itu sebuah kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngasih contohnya misalkan jamaah sekarang banyak, oke? Orang-orang yang membenci dakwah, kemudian apa? Masyarakat awam yang nggak ngerti apa-apa kena provokasi akhirnya ikut-ikutan untuk apa? Misalkan unjuk rasa, ya, menghentikan dakwah di mana, misalkan. Padahal mereka nggak ngerti apa-apa, ya. Paham maksudnya nggak? Kira-kira ya? Demikian. Jadi sebagian orang memang apa? Provokatif, orang-orang yang punya kepentingan, ya. Mereka hendak menghalangi dakwah sunnah misalkan, menghalangi dakwah tauhid misalkan, ya, karena mungkin ya takut tersaingi, karena mungkin apa? Takut kehilangan pengikut dan seterusnya, ya. Mereka yang sebenarnya punya masalah dengan diri mereka sendiri, tapi karena orang-orang ini tinggal di lingkungan seperti itu, akhirnya apa? Mereka ikut-ikutan untuk melakukan kemungkaran yang sama, diajak, diprovokasi, padahal nggak ngerti. Akhirnya apa? Ayo kita ke sana, kita apa? Kita unjuk rasa, misalkan. Ya, kita tuntut supaya misalkan masjid sana ditutup, kajiannya nggak boleh, misalkan. Subhanallah. Ya, apakah ini kebenaran? Itu kezaliman, kan? Itu kezaliman. Ya, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan murkanya kepada mereka, ya Allah berkenan untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki kepada mereka, kena semua jemaah. Makanya penting bagi kita memilih lingkungan yang baik. Ya. Kita tidak sengaja untuk apa? Mencari lingkungan yang zalim. Demikian, ya. Masih ingat kenapa demikian jemaah? Karena selain kita mungkin ya, kita nggak bisa tenang atau kita tidak aman dari kezaliman mereka. Ya, yang pertama apa? Kenapa demikian? Karena kita tidak akan aman dari kezaliman mereka. Ya. Yang kedua, kita bisa tertular kezalimannya. Ya, ketularan, ya, Pak. Jadi kalau misalkan kita sengaja sudah tahu misalkan ada yang pindah ke Plehari, ya, sudah tahu di lingkungan ini orang-orangnya jahat misalkan, sengaja tinggal di situ, ya akhirnya apa? Yang pertama tadi kita nggak bakal tenang karena nggak bisa aman dari kezaliman mereka, atau nanti ketularan zalim juga, ya, yang awalnya mungkin masya Allah ya malamnya itu minimal ya hal-hal yang halal lah. Tapi gara-gara kumpul sama lingkungan yang buruk, akhirnya apa? Ikut-ikutan main gaplek, pakai taruhan, dan seterusnya, kan? Demikian. Ketularan. Yang ketiga, minimal kita bisa dicurigai atau dinilai sama dengan mereka. Karena kumpulnya dengan mereka. Itu kan kayak tadi. Ya, meskipun rakyat sipil, cuman kerjaannya di pasar, jualan di pasar, tapi kalau kumpulnya di pasukan yang sama seperti itu, ya, dinilainya ini pasukannya juga, ya demikian. Padahal mungkin nggak pernah dapat pelatihan militer juga, kan? Demikian, ya. Atau yang berikutnya apa? Murka Allah, jamaah. Ingat, murka Allah itu senantiasa mengintai orang-orang zalim, ya, senantiasa mengintai mereka. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan azab kepada orang yang zalim, sedangkan orang-orang yang tak zalim di dalamnya tidak mengingkarinya, maka apa? Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Allah sudah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 25, jagalah diri kalian, khawatirlah kalian terhadap fitnah, musibah, azab yang tidak akan hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara
kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya kadang menimpakan azab itu enggak lagi memperhitungkan siapa orang yang tidak zalim di dalamnya kalau mereka tidak mengingkari kemungkarannya. Ya apalagi ikut-ikutan saja. Demikian. Baik, yang terakhir di sisi yang lain jamaah kata ahlul ilmi, meskipun manusia ini kelihatannya nampaknya sama di dunia kayak tadi, sama di pasukan yang sama, atau mungkin pian kada bisa pindah, ya tinggal di lingkungan yang buruk misalkan, qadarullah, ya meskipun kok dinilai orang wah itu kawannya juga itu, ya karena tinggalnya di sana sama aja itu, ya meskipun kelihatannya dinilai orang sama, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Allah akan menilai sesuai dengan isi hatinya. Allah akan menilai sesuai dengan isi hatinya. Makanya kata Nabi SAW, apa tadi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka semua memang akan dibenamkan oleh Allah, ya. Tapi masing-masing mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatannya. Ya, kalau ada yang niatannya dagangan doang, ya dia dagangan saja. Kalau ada yang niatannya dari pasukan tersebut hendak menghancurkan Ka'bah, maka Allah akan adab mereka sebab dosanya. Kalau misalkan antum tinggal di lingkungan yang buruk, pengen pindah nggak bisa, Allah tahu antum nggak ridho dengan kemungkaran di sana, ya Allah tahu antum pengen hijrah tapi belum punya dana untuk pindah misalkan, ya seperti halnya kaum muslimin yang mu'allaf, ya yang mereka masuk Islam di negeri-negeri kafir di Eropa, di Amerika dan seterusnya. Demikian ikhwas sekalian yang bisa kita sampaikan, ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya sudah, kayaknya antum sudah ngeliatin jam dari tadi, udah waktunya qomat, waktunya sholat ya. Baik, kita akhiri. Nanti kalau misalkan mungkin ada pertanyaan habis sholat saja insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.